Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Salasia Fatma Sifana dengan NIM 21122126 dari kelas 21 S1 SI 05. Di video ini saya akan melaksanakan tugas fotografi dengan tugas ruang warna. Di sini saya menggunakan Google Colab. Pertama-tama, saya ingin mengimport library CV2, NumPy, Matplotlib. Kemudian, untuk mengimportnya itu kita menggunakan perintah-perintah sebagai berikut. Yang pertama, import CV2, kemudian enter, import NumPy, kemudian enter, from Google Colab Pages, import CV2_emshow, kemudian enter, from Matplotlib, import pplot as plt. Nah, kemudian ketika dijalankan, jika centang hijau berarti perintahnya berhasil. Kemudian, saya akan membaca gambar. Nah, untuk membaca gambar ini, kita menuliskan variabel-variabel terlebih dahulu. Saya menggunakan variabel car untuk membaca gambar car. Kemudian ada variabel dolphin untuk membaca gambar lumba, dan variabel bird untuk membaca gambar burung. Nah, perintah membaca gambar ini yaitu menggunakan perintah cv2.imbreed. Kemudian, saya ingin menampilkan gambar. Nah, untuk menampilkan gambar, kita menggunakan perintah cv2_imshow. Jika ingin menambahkan judul, kita menggunakan perintah print dalam kurung, ketik, dan judulnya. Kemudian, ketika dijalankan, maka akan muncul gambar seperti ini. Ini judulnya, judul car, dan ini gambar car. Kemudian ini judulnya dolphin dengan gambar lumba-lumba. Dan bird, judul bird dengan gambar burung. Lanjut, saya ingin menampilkan dimensi gambar. Nah, untuk menampilkan dimensi gambar, kita menggunakan perintah print dalam kurung variable dot shape. Untuk contoh, kita menggunakan yang ini ya, print dalam kurung, kita ingin menampilkan dimensi gambar dari gambar car tadi. Nah, saya menyimpan gambar car tadi dalam variabel car. Maka kita menuliskannya di sini car dot shape. Kemudian yang dolphin juga sama, yang bird juga sama. Nah, perintah print ketik car ini itu buat judul. Ini juga, ini judul, dan ini judul. Nah, ketika dijalankan, hasilnya seperti ini. Car dimensinya itu 379 dan 673 ini adalah panjang atau lebarnya. Ini juga, ini panjang atau lebar. Yang ini juga panjang lebar. Tiga ini menandakan gambar-gambar tadi, gambar-gambar ini itu memiliki 3 layar warna. Apa 3 layar warna itu adalah RGB. Dalam Google Colab tidak ada istilah RGB, namun adanya BGR. Selanjutnya, saya ingin melakukan konversi warna. Nah, saya ingin melakukan konversi warna burung ini menjadi burung abu, burung RGB, dan burung HSV. Nah, perintah-perintahnya yaitu, sebelumnya kita buat variabel baru terlebih dahulu. Ini di sini saya menyiapkan variabel burung abu, variabel burung RGB, dan variabel burung HSV. Nah, untuk perintahnya itu ada cv2, cvtcolor, dalam kurung bird, cv2 dot color underscore bgr to, jika burung abu gray, jika burung RGB kita menggunakan bgr to RGB, jika burung HSV kita menggunakan bgr to HSV. Kemudian kita jalankan pakai centang. Lanjut, kita ingin menampilkan gambar hasil konversi tadi. Nah, untuk menampilkan gambar kita menggunakan perintah cv2imshow, kemudian dalam kurung variabel. Jika kita ingin menampilkan burung abu tadi, kita di sini menuliskan burung abu, variabel burung abu. Kemudian untuk menampilkan burung RGB, kita menggunakan cv2_imshow dalam kurung burung RGB. Kemudian yang burung HSV, kemudian yang burung HSV menggunakan perintah cv2_imshow dan kurung burung 2 HSV. Nah, di sini saya juga ingin menambahkan dimensi-dimensinya, yaitu print dalam kurung burung abu dot shape, print dalam kurung burung RGB dot shape, print burung HSV dot shape. Nah, untuk menambahkan judulnya, kita tuliskan perintah print dalam kurung, kemudian akan diberi judul apa. Misal burung abu, print, ingin memberikan judul burung RGB, dan ini print untuk judul burung HSV. Kemudian kita jalankan, berhasil. Nah, ini hasilnya. Ya, ini dimensi-dimensinya, panjang dan lebarnya ya. Lebar dan panjang, lebar dan panjang. Ini untuk burung.
abu, dan ini untuk burung RGB, ini untuk burung HSV. Untuk burung RGB dan HSV terdapat angka 3, sedangkan pada burung abu tidak terdapat angka 3-nya. Itu kenapa? Karena pada burung abu ini hanya terdapat satu layer warna, yaitu abu. Sedangkan pada burung RGB dan burung HSV terdapat 3 layer warna. Untuk RGB ada red, green, blue, dan untuk HSV ada hue, saturation, and value. Ini burung abu, burung RGB, burung HSV. Kemudian saya ingin memisahkan channel BGR. Perintah untuk memisahkan channel BGR yaitu kita tuliskan perintah B, G, R sama dengan CV2 dot split dalam kurung bird. Kemudian ini perintah ini itu untuk menampilkan gambar B, gambar G, dan gambar R. Yaitu CV2 underscore im show B untuk gambar blue dan CV2 underscore im show G untuk gambar green dan CV2 underscore im show R untuk gambar red. Saya ingin menampilkan dimensinya juga, yaitu dengan cara print dalam kurung b.shape untuk menampilkan dimensi gambar B dan print dalam kurung g.shape untuk menampilkan dimensi gambar G dan print dalam kurung r.shape untuk menampilkan dimensi gambar R. Kemudian kita jalankan. Ini adalah hasil setelah kita memisahkan channel BGR tadi. Nah, memisahkan channel dari ini. Hasilnya seperti ini. Ini untuk blue, kemudian ini untuk green, dan ini untuk red. Nah, di sini dimensi-dimensinya ya. Di sini kenapa tidak ada angka 3 lagi? Karena di masing-masing gambar blue, green, dan red ini cuma terdapat satu layer warna. Kemudian, setelah kita tadi memisahkan channel BGR, saya ingin mencoba untuk menggabungkannya kembali dengan cara menuliskan perintah-perintah sebagai berikut. Kita tulis variabel gabung dulu. Kita tulis variabel gabung sama dengan cv2.merge dalam kurung, kemudian dalam kurung siku b, g, r. Kemudian kita tulis judulnya biar nanti tidak bingung. Kita tulis judul gabung, kemudian kita tampilkan gambar gabung tadi dengan perintah cv2 im show dan kurung gabung. Kemudian saya menggunakan variabel gabung RGB sama dengan cv2.merge untuk menggabungkan gambar RGB. Sebelumnya kita gabung ini untuk menggabungkan gambar channel BGR, sedangkan yang gabung RGB kita untuk menggabungkan channel RGB. Kemudian kita beri judul gabung RGB dan perintah cv2 im show underscore im show dalam kurung gabung RGB untuk menampilkannya. Kemudian dijalankan. Oke. Nah, di sini terdapat dua gambar baru ya. Ada gabung dan gabung RGB. Kemudian setelah tadi memisahkan channel BGR, saya ingin memisahkan channel HSV, yaitu sama caranya, yaitu kita memisahkan per hurufnya, yaitu H, S, V sama dengan cv2.split dalam huruf burung HSV. Kemudian kita ingin menampilkan dimensinya juga print dalam kurung h.shape, print s dalam kurung s.shape, print dalam kurung v.shape untuk menampilkan dimensi setiap gambar. Kemudian untuk menampilkan gambar ini kita menggunakan perintah cv2 im show h, cv2 underscore im show s, dan cv2 underscore im show v. Jangan lupa diberi judul agar tidak bingung. Ini. Kemudian kita jalankan. Nah, ini gambar untuk hue. Ini untuk yang saturation. Dan ini untuk yang gambar terakhir value. Jika ingin menggabungkan juga sama caranya. Gabung HSV, CV2 merge HSV, print gabung HSV, dan CV2 im show gabung HSV. Coba kita jalankan. Nah, kembali seperti gambar HSV awal tadi ya. Oke, lanjut. Selanjutnya saya ingin menggunakan matplotlib. Sebelumnya kita menggunakan satu kolom banyak baris kan, seperti ini satu kolom dan banyak barisnya, banyak baris ya. Nah, di matplotlib ini saya ingin agar menggunakan banyak kolom atau mungkin menggunakan lebih dari satu kolom dan menggunakan baris juga, yaitu dengan cara plt.figure dalam kurung
dalam kurung ya, fixed size sama dengan dalam kurung siku, ini untuk ukuran. Saya menggunakan ukuran 20,20. Ini bebas. Di sini saya menggunakan ukuran 20,20. Kemudian enter plt.subplot dalam kurung 221. Nah, ini 221 itu untuk 2 baris, 2 kolom, dan gambar pertama. Kemudian plt.imshow b. Kemudian plt.subplot dalam kurung 222. 2 baris, 2 kolom, gambar kedua. Kemudian plt.imshow g. Nah, di sini tuh gambar pertama saya menggunakan gambar B, gambar kedua menggunakan gambar G, dan plt subplot 223, 2 baris, 2 kolom, dan gambar ketiga itu menggunakan gambar R. Untuk menampilkannya itu plt.imshow dalam kurung R. Kemudian plt subplot 224, 2 baris, 2 kolom, dan gambar keempat. PLT, untuk menampilkannya itu plt.imshow gabung RGB. Dan untuk menampilkan gambarnya semua, kita menggunakan perintah plt.show dalam kurung. Kita jalankan. Nah, seperti ini. Nah, mungkin hanya seperti itu penjelasan saya. Bila ada kesalahan dalam berkata, saya minta maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.